Sedahsyat apapun hidupmu, sejago apapun kamu, sebesar apapun dirimu, pada akhirnya hanya jadi tanah dan debu. Dan sejarah akan terus berjalan. Musim semi akan berganti tanpa dirimu dan tidak masalah. Sebesar apa pengaruhmu, karena tidak ada kamu pun dunia juga berjalan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita mulai lagi ngaji filsafat kita setelah libur selama kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah ya ada liburnya. Biar nggak terus-terusan, itu menunjukkan bahwa ngaji ini sifatnya mungkinul wujud. Bisa ada, bisa enggak. Kita kan merencanakan ngaji ini ada terus, enggak ada liburnya. Tapi siapa kita yang bisa mewujudkan ada terus? Itu kan bukan kita, tapi Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan ada, ya tidak ada. Jadi momen libur itu bisa kita pakai untuk menegaskan betapa kita ini tidak menguasai nasib kita sendiri. Nasib kita ya sekuasa apapun, sekuat apapun kita, penentunya Allah. Yang kedua, momen-momen libur, kemudian masuk kembali, momen beraktivitas, kemudian libur, kemudian beraktivitas lagi, momen-momen berpisah, kemudian bertemu. Itu sebenarnya bagus untuk momen, kalau di filsafat, momen kontemplasi, refleksi diri. Kalau dalam agama, momen untuk muhasabah. Jadi momen muhasabah itu kira-kira begitu kita ketemu lagi hari ini setelah sebulan libur, dalam waktu sebulan itu apa yang meningkat dalam hidupmu? Kalau itu ilmu, kamu sudah nambah ilmu apa dalam waktu sebulan? Kalau itu kebaikan, kebaikanmu sudah tambah belum dalam waktu 1 bulan ini? Nah, itu namanya momen-momen muhasabah. Jadi ngecek, kita dapat apa sih? Setelah tidak ketemu sebulan, opo nggak dapat apa-apa? Atau dapat apa-apa sih Pak, tapi saya tidak tahu dapat apa saja. Ya, kalau jawabanmu kamu tidak dapat apa-apa, berarti kamu stagnan. Kalau bahasa hadisnya, kalau stagnan itu namanya orangnya rugi. Kalau lebih jelek dari sebulan yang lalu, itu namanya mal'un, dilaknat. Saya dapat apa-apa sih Pak? Pasti wawasan ya tambah, macam-macam tambah, mungkin kebaikan juga tambah, tapi saya tidak tahu. Saya disuruh muhasabah itu tidak bisa ketemu apa saja yang saya dapat. Itu menunjukkan bahwa mungkin kita menjalani hidup ini sebagian besar dengan tidak sadar. Sehingga yang masuk apa, yang tambah apa, atau jangan-jangan yang berkurang apa, kamu juga tidak tahu. Nah itu makanya enaknya itu, kalau ketemu teman lama tiba-tiba ketemu, kan kamu biasanya takut ditanya, sudah kawin belum? Sudah lulus belum? Itu kan gak enak. Yo, tanya yang reflektif.
Sudah nambah kebaikan apa? Sudah jadi apa? Kan sering pertanyaannya begitu. Oke, jadi semoga libur 1 bulan sekarang ketemu lagi kamu tambah baik dalam segala halnya. Malam ini kita mulai, meskipun bulan ini kita hanya dapat 2 hari Rabu, kita ambil tema cinta ilahiyah, mahabbah. Cuma saya tidak ngambil teori, saya ambil dari novel-novel besar dalam sejarah Islam. Yang nulis juga para sufi. Jadi para sufi itu menjelaskan cinta ilahiyah tapi secara simbolik. Kita ambil 2 naskah kisah cinta yang sangat terkenal. Yang pertama dari beliau Abdurrahman Jami, atau yang sering dikenal Jami saja, yang karya puncaknya adalah Yusuf Zulaikha. Rabu depan kita ketemu Syekh Nidhomi dengan Laila Majnun. Jadi kalau melihat latar belakang pengarangnya, tidak mungkin dia cuma ingin cerita cinta-cintaan. Anak muda, laki-laki perempuan, cinta yang erotis, pasti tidak itu tujuannya. Kemungkinan paling besar adalah sebenarnya mereka ingin menceritakan atau paling tidak menanamkan atau mengajarkan mahabbah, cinta ilahiyah. Cuma secara simbolis, makanya kita pakai judul alegori. Oke, malam ini kita ketemu beliau Abdurrahman Jami, Nuruddin Abdurrahman Jami. Beliau ini lahirnya 1421, nanti meninggalnya 1492. Tergolong sufi-sufi agak belakangan. Cuma beliau ini nanti punya gelar Khotamus Syu'ara. Kalau Ibnu Arabi kan Khotamul Auliya. Kalau Nabi Muhammad Khotamul Ambiya. Nah, Jami ini dikenal sebagai Khotamus Syu'ara, pemuncaknya para ahli syair. Karena beliau ini pujangga besar pada zamannya. Jami itu nama tempat kelahiran sekaligus tempat berkarirnya, daerah Jam. Daerah Jam itu wilayah Khurasan. Nanti beliau juga tinggal di Herat. Kalau hari ini wilayah-wilayah itu adanya di daerah Afghanistan. Cuma zaman itu masuk imperium, masuk daerah Persia. Jadi nanti puisi-puisinya dikenal sebagai puisi-puisi dari wilayah Arab Persia. Jadi itu latar belakangnya. Ya, beliau termasuk penerusnya ajaran-ajarannya Ibnu Arabi. Meskipun nanti beliau juga sempat kuliah di Nizamiyah. Jadi dan punya spesifikasi keahlian di bidang sastra. Yusuf Zulaikha ini salah satu karya puncaknya yang menjelaskan tentang sebenarnya maunya cinta ketuhanan. Dan jangan dibayangkan ceritanya Yusuf Zulaikha ini seperti itulah ceritanya Nabi Yusuf dan Zulaikha yang sebenarnya. Wong ini alegoris sifatnya, jadi beberapa bagian ya dimodifikasi, didramatisir sesuai kepentingannya Jami untuk menjelaskan tentang mahabbah. Jadi ya ndak persis seperti itu mungkin kejadiannya, tapi seperti itulah Jami menjelaskan tentang hubungan antara Yusuf dan Zulaikha. Tapi di situ banyak sekali simbol-simbol
Ya kalian yang harus memecahkan kode-kode simbol itu untuk tahu apa yang diinginkan oleh Jami' dari cinta ilahiyah. Ya narasi ceritanya pasti terinspirasi oleh kisahnya Nabi Yusuf di Al-Quran. Di surat Yusuf, surat ke-12 dari Al-Quran. Oke, jadi itu tentang Abdurrahman Jami'. Karya-karyanya banyak, silahkan dijelajahi, sebagian besar sangat puitis. Yusuf Zulaikha ini termasuk jenis masnawi. Ya, yang belajar bahasa Indonesia dulu, ketika belajar jenis puisi lama itu kan masnawi itu kan berarti strukturnya dua-dua. Sama Rumi nanti juga punya masnawi, lebih monumental, lebih terkenal. Tapi Jami' juga punya masnawi. Kalau di puisi lama kan masnawi itu strukturnya AA 2, terus bawahnya lagi BB, terus bawahnya lagi CC, dengan cara menyusunnya begitu. Meskipun ini sifatnya cerita, tapi modelnya masnawi itu tidak gampang. Puisi gabung sama prosa. Nanti ya puisi lama itu ya, kalau 4-4 kan ada lagi rubaiyat. Kalau rubaiyat itu 4-4. Ada lagi yang 5-5. Kalau 5-5 namanya kit'ah. Ada lagi yang 8-8. Kalau 8-8 namanya ghazal. Oh, itu bahasa Indonesia. Pelajarannya dulu. Oke, semoga kalian masih ingat. Kalau lupa ya enggak apa-apa, enggak ditanyain malaikat. Oke, bismillah, kita mulai. Ya, saya bukanya tetap dari surat Yusuf ayat 12. 3 ayat pertama. Saya ambil 3 ayat ini karena ada beberapa kata yang menarik menurut saya. Kalau yang pertama alif lam ro itu tidak masalah, tilka ayatul kitabil mubin. Yang selanjutnya menarik, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya engkau berpikir. Ini ayat ini menarik, menjelaskan bahwa kenapa Allah menurunkan Al-Quran, supaya kita berpikir. Jadi Al-Quran itu harusnya menginspirasi kita, mendorong kita untuk berpikir. Jangan dipisah-pisah, jangan dipilah-pilah mana lebih penting Quran atau akal. Tidak, dua-duanya penting. Adanya Quran membuat kita jadi berpikir. Terus kalau ini yang tentang kisahnya, nahnu nakussu alaika ahsanal qasosi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Jadi kami kisahkan padamu ahsanal qasosi. Makanya di pengantarnya Jami' itu kisahnya Yusuf Zulaikha itu disebut kisah paling baik, kisah paling agung. Karena Quran sendiri menyebutnya ahsanal qasosi. Jadi cerita paling agung. Isinya ternyata kisah cinta. Nah, oke, ya terserah tafsirmu apa. Wong yang ngomong Quran sendiri bahwa ini adalah kisah ahsanal qasosi bima auhayna, melalui apa yang kami wahyukan padamu lewat Al-Quran ini, hadzal Quran. Oke, jadi malam ini kita bertemu kisah paling luar biasa. Cuma ya karena ini sifatnya ngaji, saya tidak akan dongeng. Kamu sudah tahu rangkaian ceritanya, saya hanya nyuplek bagian-bagian tertentu yang tak anggap penting untuk menjelaskan cinta ilahiyah.
Jadi saya ndak akan dongeng ya. Khawatirnya kamu tambah ngantuk. Mau saya ngomong gini aja kan kamu bolak-balik angop ngantuk. Apalagi aku dongeng. Oke. Saya buka-buka tulisan tentang jami'. Ada beberapa yang saya ambil menurut saya menarik. Ndak apa-apa ya, saya bawa ke sini. Ada munajatnya jami' itu mungkin cocok untuk kita pakai hari ini. Ini munajat sekaligus doa. Katanya jami', ya Robbi, ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari perbuatan menghabiskan waktu untuk perkara-perkara kecil yang tidak berguna. Tunjukkan kepada kami segala perkara menurut hakikatnya. Angkatlah dari batin kami selubung ketidaksadaran. Janganlah diperlihatkan kepada kami barang yang tidak nyata sebagai barang yang ada. Janganlah kau biarkan bayang-bayang menutup batin kami, sehingga kami tidak dapat melihat keindahan-Mu. Jadikanlah bayang-bayang ini sebagai kaca yang melalui batin kami untuk menyaksikan-Mu. Itu kalau penyair itu kan berdoa saja rasanya indah. Jadi ini munajat sekaligus doa. Ya sekali-sekali kalian kalau malam-malam pas bangun munajatlah sambil nunggu siaran langsung sepak bola. Kamu boleh bermunajat. Ini kalimat-kalimat ini pasti menyesuaikan dengan situasi yang beliau alami. Kalian juga boleh bermunajat sesuai dengan situasimu masing-masing. Munajat itu kan kayak orang sedang curhat sama Allah. Jadi bisa dilakukan, biasanya lebih enak malam-malam kalau sepi. Oke. Terus ada lagi munajatnya jami'. Jadi jami' itu kenapa tertarik dengan dunia cinta ilahiyah? Jadi ceritanya jami' ini pernah jatuh cinta. Cuma dia merasa bahwa ndak boleh aku ini jatuh cinta. Wong aku ini guru agama dalam tanda petik ya. Wong aku ini sufi kok ya jatuh cinta gimana ya? Wong aku ini ustadz kok ngelirik ke sana kok rasane. Itu dia melawan perasaan itu. Sampai nanti dia pindah dari Herat ke Samarkand. Pokoknya dia ingin menyibukkan dirinya terus dengan ilmu. Tapi jatuh cinta ini kan kalau sudah jatuh itu kan ya sumpek memang. Loh kamu sudah deklarasi pokoknya Pak saya kuliah enggak mau pacaran. Tapi kalau kamu sudah jatuh cinta, itu kalau kamu lawan itu lebih mengganggu kuliahmu. Loh iya, energimu untuk menghindari rasa itu besar. Jadi itu yang dulu dilakukan oleh Jami'. Sampai kemudian tiba-tiba dia merasa didatangi oleh seorang syekh sufi. Sebenarnya dia belum kenal, nanti beliau kejar syekh sufi ini. Namanya Syekh Kashgari. Jadi dia merasa didatangi bayangannya Syekh Kashgari yang bilang, saudaraku, pergilah dan carilah seorang kekasih yang tidak mungkin bisa kau biarkan pergi. Itu mikir ya. Terus dipikir-pikir oleh Jami' ya, ketemunya satu-satunya kekasih yang tidak mungkin pergi itu hanya Allah. Jadi Syekh ini menyadarkan Jami', nanggung kalau kamu jatuh cintanya cuma sama perempuan. Rasa itu geserlah untuk mencintai yang tidak mungkin pergi. Nanti dari situ keluarlah puisinya yang sangat terkenal itu. Sang kekasih menyeru dari kedai minuman, datanglah.
Lalu berilah aku anggur cinta, cawan demi cawan. Kubebaskan diriku dari belenggu, logika dan nalar. Lalu ku mulai meratap dan menangis sampai bersatu. Dia meneruskan ajarannya Ibnu Arabi. Jadi puncaknya cinta, puncaknya pertemuan dengan Tuhan itu kan lenyapnya ego, lenyapnya diri. Itu nanti yang diberi nama macam-macam dalam dunia tasawuf. Tapi intinya itu. Sering ya istilah simpelnya bersatu. Jadi satu. Kalau ada dua zat bersatu, yang satu wajibul wujud, yang satu mungkinul wujud, ya pasti aja yang sisa mungkinul wujud. Kalau setetes air bersatu dengan laut, ndak usah dicari lagi setetes airnya, yang ada tinggal lautnya. Jadi itu yang disebut bersatu. Dan sejak itu Jami' menyibukkan diri dengan dunia cinta ilahiyah. Sampai usia sekitar 80-an, nanti beliau, ini ada syairnya, waktu dekat-dekat merasa sudah saatnya mau berangkat bertemu kekasihnya yang sejati. Itu salah satu syairnya yang sangat terkenal juga sebelum beliau meninggal. Jadi katanya Jami', kecil ya itu tulisannya, tidak apa-apa. Adalah memalukan bahwa hari-hari akan berlalu tanpa kita. Bunga-bunga akan mekar dan musim semi akan tiba. Musim panas, musim dingin, dan musim semi akan berlalu. Dan kita pasti akan menjadi tanah dan debu. Jadi ini mengingatkan kita bahwa sedahsyat apapun hidupmu, sejago apapun kamu, sebesar apapun dirimu, pada akhirnya hanya jadi tanah dan debu. Dan sejarah akan terus berjalan. Musim semi akan berganti tanpa dirimu dan tidak masalah. Kamu yang merasa penting, begitu kamu mati hari ini, ya dunia tetap berjalan. Kamu yang merasa besar, jangan dikira sebesar apa pengaruhmu, karena tidak ada kamu pun dunia juga berjalan. Jadi jangan overestimate dengan kehadiranmu di muka bumi ini. Ya, kadang-kadang kan kita kan ketika sibuk oleh satu hal, satu masalah, terpaku di situ terus, seolah-olah kalau urusan ini tidak beres dunia kiamat. Kehadiranmu juga begitu. Hari ini kan kita sering sibuk begitu. Makanya saya usahakan ngaji ini temanya ndak mainstream. Orang bahas apa, kita bahas apa. Jadi basa Jawa ini rada selinjo. Takutnya apa? Kalau kamu hanya asik bahas itu saja, jangan-jangan banyak hal penting lain yang terlewatkan. Jadi makanya tema ini macam-macam. Kadang tiba-tiba ngomong sufi, kadang tiba-tiba ngomong filsafat barat, kadang tiba-tiba ngomong itu, biar pikiran kita sadar terus bahwa sangat banyak hal yang penting, sangat banyak hal yang mungkin harus kita jelajahi. Tidak harus stres dengan satu masalah saja. Itu pelajaran dari munajatnya Jami'. Apapun yang terjadi, musim silih berganti, pada akhirnya kita hanya jadi tanah dan debu. Itu ceritanya Jami'. Oke, bismillah. Ini saya potong dari pembukaan Yusuf dan Zulaikha. Kenapa harus cinta? Itu kalimatnya saya copy paste. Apabila engkau hendak bebas, jadilah tawanan cinta. Satu-satunya relasi. Kita ini kan manusia, tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Begitu kamu lahir ke dunia, kamu butuh orang lain. Cuma nama hubungan dengan orang lain yang membebaskan itu hanya cinta.
Relasi yang bukan cinta kebanyakan tidak membebaskan tapi mengikat. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu penuhi demi relasi itu. Tapi kalau relasinya namanya cinta, tidak. Ketika ibumu membesarkanmu, itu kan relasinya cinta. Dia capek luar biasa, dia kehilangan banyak. Tapi dia bahagia, senang luar biasa. Kenapa? Karena cinta padamu. Tidak merasa terikat sama sekali. Sama kayak kamu kalau punya pacar itu loh. Mbok kamu disuruh bangun pagi, jemput, nganter kuliah. Disuruh, loh iya kan, hujan-hujan disuruh apel. Berat loh itu, tapi kan kamu menjalaninya dengan senang, tidak merasa terikat, tidak merasa terbebani. Jadi kamu merasa, yo ini yang membahagiakanku, tidak ada yang mengikat. Padahal sebenarnya kamu rasanya kayak terikat, tapi sebenarnya tidak. Maka katanya Jami' di awal-awal Yusuf dan Zulaikha itu, jika engkau ingin bebas, jadilah tawanan cinta. Apabila engkau menginginkan kegembiraan, bukalah hatimu bagi penderitaan cinta. Ini kayak paradok ya. Kalau kamu ingin seneng, masuklah ke dunia cinta yang penuh penderitaan. Loh itu tadi kan penderitaan sebenarnya. Kamu harus jemput pagi-pagi, kamu harus apel malam-malam, hujan-hujan. Itu kan sengsara. Kalau diceritakan kan rasanya tragis. Tapi kamu kan bahagia, seneng. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Gembira. Mungkin kamu menceritakannya sambil berbunga-bunga. Padahal kamu ya di Pulau Soro, nanti masuk warung kamu disuruh bayari. Tapi kamu kan bahagia, kamu milih nanti akhir bulan kamu ngirit daripada tidak bisa neraktir dia. Oh itu kan kegembiraan. Dari anggur cinta datang kehangatan dan pesona. Tanpa cinta yang ada hanya kesusahan dan keakuan yang dingin. Jadi orang yang hidupnya tanpa cinta, isinya hanya kewajiban-kewajiban, isinya hanya ego, kepentingan diri sendiri dan nafsu. Itu bahasanya Jami' hidup yang dingin, tidak berwarna. Hidup yang hitam putih, tidak cerah. Ingatan kepada cinta menyegarkan hati si pecinta. Dan kejayaan datang kepada dia yang menjayakannya. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan. Yang sudah ngalami pasti merasakan. Yang belum ngalami, ya dibayangkan saja. Ini kan wilayah-wilayah yang susah dijelaskan. Yang jatuh cinta mesti ngerti. Apabila Majnun tidak minum anggur dari mangkoknya, apakah yang membuatnya terkenal di dunia ini dan di dunia kemudian? Kalau ini untuk minggu depan sebenarnya, karena cerita Jami' ini kan lebih muda daripada Nizami. Inspirasi Yusuf Zulaikha juga banyak dari Laila Majnun. Katanya Jami', kalau Majnun tidak jatuh cinta, tidak minum anggur cinta, dan masuk ke dunia penderitaannya cinta, siapa yang mau cerita tentang Qais al-Majnun? Kalau Qais dulu jatuh cinta, terus diterima begitu saja, terus kawin, terus punya anak, tidak ada yang mau cerita. Tapi justru dia jadi luar biasa, jadi monumental ketika masuk ke ranah cinta yang susah sekali, yang menderita sekali, yang sakit sekali. Kayak Romeo and Juliet itu kan mesti ada tragedinya sehingga diceritakan dari zaman ke zaman. Banyak kisah cinta jadi monumental ketika itu sangat sengsara, sangat susah. Ada kesusahan cinta. Oke. Ribuan orang berbakat cemerlang tapi asing terhadap cinta telah lenyap tanpa meninggalkan riwayat atau peninggalan yang mengabadikan namanya.
Jadi banyak orang yang berbakat, pinter, tapi hidupnya tidak ada cinta di situ, dia lenyap begitu saja dari percaturan dunia. Engkau boleh mencoba 100 hal, tapi hanya cinta yang akan membebaskanmu dari dirimu sendiri. Ini katanya Jami. Maka janganlah melarikan diri dari cinta. Jangan, sekalipun dari cinta dalam samaran duniawi. Kalian jatuh cinta sama temanmu sak kelas, itu kan cinta dalam samaran duniawi. Kalian mencintai apa, itu cinta dalam samaran duniawi, tidak apa-apa. Mungkin masih level-level artifisial. Yang penting apa? Kamu belajar mencintai dulu. Hatimu lunakkan dulu dengan cinta. Karena itu merupakan persiapan bagi kebenaran tertinggi. Yo, kalau ujuk-ujuk cinta sama Allah mungkin yo agak berat. Yang bisa kamu lakukan apa? Belajar. Hatimu diajari caranya mencintai. Pada apapun dulu. Bagaimana engkau akan membaca Al-Quran tanpa mempelajari abjad, katanya Jami. Itu kan, yo latihan dulu cinta di dunia, jatuh cinta dulu sama temennya, jatuh cinta dulu sama apa gitu, ndak apa-apa. Itu kan cinta dalam samaran duniawi ya, meskipun ada batas-batasnya, tapi intinya apa? Hatimu ini dilatih mencintai. Kalau tidak, susah kamu. Karena apa? Ndak bisa orang memaksa diri untuk jatuh cinta, itu kan ndak gampang. Kamu tiba-tiba bilang, saya mau cinta ke Allah, Pak. Ndak bisa. Kayak kamu punya teman cantik, kalau kamu tidak cinta, kan tidak bisa dipaksa, saya harus cinta ke dia. Sama Allah juga begitu, tidak bisa cinta itu dipalsu bahwa kamu soleh-solehkan dirimu, kamu dari mulutmu keluar kalimat thayyibah terus dari, wah ini cinta, tidak gitu. Kalau jatuh cinta, ya jatuh cinta aja, tidak bisa dimanipulasi. Karena urusannya rasa. Maka apa? Latihan jatuh cinta. Hiduplah dengan alur yang penuh cinta. Nanti batinmu terlatih mencintai. Aku dengar, katanya Jami, kisah seorang pencari yang pergi kepada seorang arif meminta petunjuk jalan sufi. Orang tua arif itu berkata kepadanya, apabila engkau belum pernah menginjak jalan cinta, pergilah jatuh cintalah. Kemudian kembalilah menemui kami. Jadi ini unik ya, ada seorang sufi ditemui guru, saya mau baiat, mau menempuh jalan sufi, saya tobat pengen jadi wali. Nah, itu jawabannya gurunya, kamu pernah jatuh cinta enggak? Ya mungkin kalau bahasa hari ini, kamu pernah pacaran enggak? Belum, saya anak soleh ya kok ditanya begitu. Terus jawabannya guru sufi, sudahlah kamu pulang dulu, pergilah jatuh cintalah dulu. Jadi berarti apa? Hatimu belum terlatih lembut, belum terlatih mencintai. Sementara nyawanya dunia sufi itu batin hati yang mencintai. Kalau kamu sudah ngerti rasanya jatuh cinta, balik lagi ke sini, ayo melakukan suluk. Hatimu sudah paham bagaimana rasanya jatuh cinta. Nah, ini rumus yang lain dari Jami. Ya meskipun jangan dipakai alasan ya. Nanti kamu pacaran, kamu kok hidupnya pacaran terus. Oh ini latihan mencintai Pak. Ya. Pada akhirnya kan nanti cinta sama Allah kan gitu. Ya itu alasan mudah. Oke, jadi itu pembukaan dari Jami. Nah, nanti di belakangan ada paragraf yang unik. Jadi ini Yusuf Zulaikha, beliau menulisnya sudah di usia-usia agak lanjut. Di kalimat di buku itu ada seruan dari cinta kepada Jami. Jami, engkau telah menjadi tua dalam cinta.
Kita ini kan sejak kecil sampai sebesar ini, itu kan kita bisa eksis sampai hari ini, sampai dewasa itu kan karena banyak cinta di sekeliling kita. Sejak kita lahir, dari orang tua kita, dari lingkungan kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, itu kan isinya saling butuh, saling mencintai. Maka kita bisa selamat dewasa sampai hari ini. Maka cinta menyeru pada Jami, engkau telah menjadi tua dalam cinta. Semoga engkau bertahan dan meninggal dengan sungguh-sungguh dalam cinta. Tapi katanya cinta, pertama-tama tuliskanlah suatu cerita tentang permainan cinta, sehingga dapat terpelihara satu jejak dari dirimu sendiri di dunia. Gambarkanlah dengan pena halusmu suatu lukisan yang akan tinggal setelah engkau pergi. Jadi itu di pendahuluannya Yusuf Zulaikha itu Jami' merasa dia harus meninggalkan satu jejak karya tentang cinta. Karena cinta adalah hal yang paling penting dalam hidupnya selama ini. Jadi itu belum kayak kalimat sebelumnya tadi kan, belum disebut orang besar, belum disebut orang yang berbakat sebelum meninggalkan karya dalam cinta. Maka sekaranglah saatnya Jami', katanya cinta, tulislah karya tentang cinta. Dari situlah nanti kemudian beliau memilih kisahnya Yusuf dan Zulaikha. Saya tidak akan merunut dari awal, kalian sudah ngerti siapa Yusuf, siapa Zulaikha yang nanti jadi majikannya dan seterusnya. Kalau di Jami', Zulaikha itu seorang putri yang sebelum beliau nanti jadi istrinya wazir di Mesir, sudah diperlihatkan keindahannya Nabi Yusuf. Jadi dia sudah jatuh cinta sama Yusuf sebelum ketemu. Ketemunya di mimpi. Nah, dia mimpi ketemu seorang laki-laki yang indahnya luar biasa. Ya Nabi Yusuf itu kan bahkan di salah satu hadisnya katanya Nabi Muhammad kan Nabi Yusuf itu yang memiliki separuh keindahan, separuh ketampanannya laki-laki. Jadi kalau ada orang kegantengan seluruh dunia dibagi dua, yang separuh miliknya Nabi Yusuf, yang separuh dibagi orang sedunia mulai Nabi Adam sampai kiamat. Ya. Loh, ilustrasinya Nabi Muhammad kan begitu. Nabi Muhammad cerita ketika beliau ketemu Nabi Yusuf di langit ketiga waktu Isra Mi'raj. Itu kan di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Dan beliau menggambarkan dia, Nabi Yusuf itu punya setengahnya. Jadi artis-artis ganteng siapapun itu cuma petlian kecil-kecil dari gantengnya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf yang punya separuhnya. Yo, untungnya kita nggak ngalamin, ngalami kalah saingan kabeh kamu. Oke ya, saya tidak membayangkan hari ini nanti dia tiap hari masuk TV diteriaki sama ABG itu mesti. Zaman dulu kan ceritanya waktu diperlihatkan pada perempuan-perempuan bangsawan Mesir saat itu kan semuanya melongo sampai ngiris tangannya sendiri, tidak terasa. Itu kan saking kagumnya, saking takjubnya dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Nah itu Zulaikha ini sudah bermimpi ketemu Yusuf, sehingga dia jatuh cinta sebelum ketemu orangnya.